soal Pak Egy Sujana yang tiba-tiba nongol ke rumah Pak Jokowi kemarin. Jadi pertemuannya cukup dramatis. Karena Pak Jokowi ya pasti menerima karena dia tidak pernah menolak siapapun tamunya gitu, walaupun itu musuh atau siapalah gitu. Ini adalah kebesaran seorang Jokowi karena memang di dalam Islam itu ada namanya hilm. Ya. Hilm itu adalah orang yang kelasnya itu sebenarnya sangat arif, jadi bisa disejajarkan dengan Nabi sebenarnya gitu. Karena dia tidak pernah bereaksi walaupun dihina, dicaci, menanggapinya itu dengan cara yang sangat bijak, sangat arif, diam, tidak bereaksi apa-apa. Jadi dibandingkan dengan Pak SBY yang baru kena cuitan soal ditariknya isu ijazah Pak Jokowi yang sudah viral itu ke ranah yang menyangkut dengan Demokrat, dan Demokrat ya pasti Pak SBY keluarga gitu, karena kan pemilih Demokrat adalah keluarga Pak SBY. Itu sudah mencak-mencak, sekarang malah jadi melebar menuntut menggiat medsos seperti Budius dan sebagainya. Ini jadi olok-olokan publik sekarang itu. Jadi Pak SBY jadi makin direndahkan, tapi ya sudah karena itu pilihan. Nah kembali lagi kepada Pak Jokowi, jadi begitu dimaafkan, terus saling memaafkan, tapi ya secara hukum harus dijalankan. Ya kita paham itu, karena kalau sampai hukumnya dipotong sama Pak Jokowi, itu memotong proses penuntutan kepada Roy Suryo juga gitu kan. Itu tidak baik, karena hukum tidak bisa diintervensi oleh siapapun sebenarnya gitu. Walaupun kejadiannya di Indonesia ini kan tidak gitu-gitu amat gitu kan. Tapi Pak Jokowi saya pikir patuh tentang itu. Nah, jadi kembali terhadap riuh rendahnya perpolitikan kita dengan perilaku yang kurang bijak ini, yang saya selalu katakan bahwa ini menjadi contoh kepada anak-anak kita dengan bisa menginternalisasi lah. Apakah mereka bisa menyerap ini, bisa memisahkannya atau tidak, itu ya resiko besar yang harus kita hadapi. Kalau mereka menerima itu begitu saja, ya yang namanya keburukan bisa dianggap sebagai kebaikan, itu yang tidak baik. Nah, Egy Sujana dan Pak Jokowi itu sebenarnya itu tamparan telak buat Pak SBY. Di tengah begitu meningginya situasi tuntut menuntut itu, tiba-tiba Pak Jokowi menerima Egy Sujana sebagai pencetus isu ijazah palsu yang pertama kalau tidak salah saya. Nah ini kan berarti kan tuduhan atau apapun framing itu menjadi batal dengan sendirinya sebenarnya gitu, secara moral tapi bukan secara hukum. Itu kan jadi apa, sumber awalnya saya sudah mengakui ijazah itu, terus apa yang mau dibilang? Kan begitu. Tapi ini sebuah permainan politik yang saya pikir Pak Jokowi menang banyak. Jadi orang yang memang benar, dia memang ditempatkan di tempat yang benar. Jadi percaturan ini makin seru karena memang ujung-ujungnya ini kan kehadiran Pak Jokowi dan Gibran sebenarnya. Di 2029 ini kan banyak memang mau ngincer ke sana, tapi dengan kapasitas yang saya pikir tidak nyambung gitu. Kekuatan kapabilitas, kompetensi dan sebagainya. Ya sekarang yang di atas angin ya memang Gibran. Apalagi dia setelah berkiprah sebagai wakil presiden. Terlepas dia nanti dipakai atau tidak oleh Pak Prabowo itu satu hal, karena politikan ini bisa saja berubah arah, berubah angin. Tapi kita ya sebagai pendukungnya Pak Jokowi ya memang harus menyiapkan diri untuk itu. Bagaimana itu nanti bisa dilakukan dan sebagainya. Walaupun ada kekhawatiran tentang perubahan pola pemilihan itu, karena sudah disinggung soal pemilihan kepala daerah dengan satu kamar oleh DPRD dan sebagainya. Ini yang ditakuti juga sampai merebak kepada pemilihan presiden gitu kan. Sebagai pendukung Pak Jokowi, izinkan saya menyarankan pada kubu pendukung Pak SBY dan Partai Demokrat untuk menarik laporan ke polisi terkait 4 akun media sosial relawan pendukung Jokowi. Pendukung SBY menuduh 4 akun media sosial itu akun Agrifanani, Bang Boy YTN, Kajian Online, dan Sudiro Wibudius MP menyebarkan berita bohong tentang SBY yang menyebabkan keonaran. Demokrat menuduh bahwa akun-akun tersebut menyatakan SBY terlibat dalam kasus ijazah palsu Jokowi dan pernyataan itu merusak nama baik SBY dan partai. Bahkan dikabarkan mereka masih akan melaporkan sejumlah akun lainnya dalam gugatan serupa.
Menurut saya kalau ini dilanjutkan yang akan hancur namanya adalah Pak SBY sendiri. Tuduhan yang dilontarkan pendukung SBY ini mengada-ada dan bahkan ceroboh. Kita misalnya bisa bertanya, keonaran mana yang dianggap terjadi? Jadi taruhlah salah satu akun tersebut memang menyatakan bahwa SBY adalah orang yang mendanai penyerangan terhadap Jokowi, dan itu misalnya adalah kabar bohong. Tapi ingat, pasal yang dipakai mengatakan kebohongan tersebut harus menimbulkan keonaran. Kalau tidak ada keonaran, ya tentu saja gugatan tersebut seharusnya digugurkan. Di sisi lain, tuduhan yang mereka lontarkan juga terkesan sembarangan. Contoh terbaik adalah terkait akun Sudiro Budius MP. Pemilik akun ini adalah istri Budius MP yang memang adalah aktivis media sosial yang disebut sebagai anak sulung Mulyono. Budius memang sempat mengupload sebuah video lama dari netizen lain yang menyebut adanya 10 bukti Demokrat bermain di ijazah Pak Jokowi. Lucunya yang digugat para pendukung SBY adalah istri Budius, bukan Budius sendiri. Bahkan sebenarnya setelah mendapat komplain dari anggota Demokrat yang meminta Budius untuk men-take down video tersebut, Budius sudah dengan besar hati menurunkan video itu. Nyatanya dia tetap disomasi dan kemudian dilaporkan ke polisi. Saya sekedar ingin menunjukkan betapa ngawurnya gugatan yang dilakukan para pendukung SBY. Saya tidak tahu persis apakah Pak SBY mengetahui langkah-langkah yang dilakukan anak buahnya ini. Tapi yang jelas, akibat laporan ini, kesan yang mengemuka adalah Partai Demokrat dan SBY akan all out menghabisi Jokowi. Yang mereka serang bukan hanya para pendukung Jokowi, tapi juga Jokowi sendiri dan keluarganya. Ini harus sangat disayangkan. Ini akan memperpanjang konflik yang pada 2025 terutama diakibatkan oleh ulah Roy Suryo yang memfitnah soal ijazah Jokowi. Kedatangannya tersanjung, bangga, dan menjadi hari ini spesial banget. Dan saya jauh lebih bangga. Biasanya jarang sekali dari kalangan habaib itu kemudian kita kategorikan sebagai pendukung dan pembela Pak Jokowi. Iya loh, Nah, Beb. beliau ini kental betul gitu. Nah, kenapa bisa begitu, Beb? Langsung menjadi pertanyaan ini. Ya. Kenapa bisa begitu, Beb? Ya karena Pak Jokowi itu orangnya ikhlas. Oke. Ikhlas mengabdi nusa dan bangsa. Kenal dekat dengan Pak Jokowi? Enggak juga. Pernah ketemu? Enggak juga. Oh, bisa begitu? Ya kan kita ini kan punya komunikasi lahir batin. Oh, oke. Ya, saya tidak terlalu berbasa-basi. Beliau ini adalah orang baik. Ya. Ya. Saya tidak peduli yang lain mau bilang apa narasi negatif apapun, saya tidak peduli sampai detik ini. Apa karena itu kemudian jauh-jauh dari Malang ke Jakarta nyari YouTuber Nusantara? Betul. Emang siapa YouTuber Nusantara gitu? Tapi perlu diungkap juga. Saya sendiri ketika ditelepon beliau, waduh, deg-degan, Iya. seriusan. Waduh, ditelepon Habib ini. Nah, katanya di Jakarta beliau Iya, itu. Dan memang beliau ini beberapa kali sering tampil di teman-teman kayak Unpacking ya. Ya. Bersama Bang Budius, Iya. termasuk juga mungkin pernah di Cokro, Bib ya. Oh, enggak Oh, pernah. belum pernah. Belum. Oh, belum pernah. Kemarin cuma kayaknya di ruang konsensus sama Bung Budius. Iya, Ya, dan ya, ketika ya. ditelepon, ya saya tanya, Bib, mau sampai kapan di Jakarta? Nanti kami sowan. Wah, enggak. Memang saya ke Jakarta khusus mau ketemu YouTuber Nusantara. Coba bayangin. Coba. Alah, iya. Khususnya ketemu Pak Agri. Ada apa, Bib? Ya saya ini mau mengasih dukungan Pak Agri. Oke, Dukungan terima kasih itu banyak. Nusantara. Masya Allah. Dukungan moral dan spiritual. Siap. Barakallah. Ya. Barakallah. Setelah saya melihat fenomena yang terjadi, fenomena ijazah palsu ini. Iya, iya. Iya. Nah, Itu. Apa? Menurut Habib, fenomena ijazah palsu kemudian memberikan dukungan ke YouTuber Nusantara. Karena YouTuber Nusantara ini pejuang sejati, tanpa pamrih ikhlas. Iya, iya, iya. Ya, dilaporkan sama Partai Demokrat. Ya. Oh, oke. Oh, beliau ngikutin Ya. juga ternyata. Itu. Iya, jadi saya harus memberikan dukungan moral, Masya Allah. khususnya ke Pak Agri Ya, Iya, iya. dan rekan-rekan yang lain. ya, ya. Karena keikhlasan Pak Agri dan YouTuber Nusantara tidak bisa dinilai Indonesia seisinya. Hmm.
Tapi kan Bib, biasanya orang yang dilaporkan itu berarti dia melakukan perbuatan pelanggaran atau pidana. Bagaimana mau dianggap sebagai orang ikhlas kayak Pak Agri ini? Ya Sementara kan? dituduh oleh Demokrat Dituduh melakukan pelanggaran. melakukan fitnah dan ujaran kebohongan kayak gitu. Analisa Karena- Habib gimana? Ya? Kan ada lagu dangdut itu. Iya. Bagaimana? Tuduhlah aku sepuas hatimu. Jadi Apal itu lanjutannya itu. Tuduhlah aku sepuas hatimu bila engkau apa ya itu ya? Guys, ini zamannya mereka berdua, jadi aku nggak ikut-ikut. Kenzi. Kenzi. Iya. jadi biarkan aja Iya, Demokrat menuduh apa. Iya, iya. Karena real konkret perjuangan YouTube Nusantara itu ada. Iya, iya. Salah satunya adalah mengurai, mengupas kembali nilai-nilai perjuangan Pak Jokowi terhadap Iya. Republik kita tercinta ini. Iya. Oke. Iya. Mengabdi kepada rakyat sepenuh hati, Iya. Iya. jujur, tulus, ikhlas. Dituduh apapun sabar. Ibunya dibicarakan apapun Iya. sabar. Oke. Kalau yang lainnya ibunya disenggol aja sedikit, Oh, udah langsung itu. udah langsung sudah. Iya. Dan keberhasilan Pak Jokowi ini harus selalu diingat. Ya. Jasa YouTube Nusantara ini sangat besar Amin. untuk bangsa dan negara kita tercinta. Ya. Masyarakat itu rakyat harus diingatkan terus. Ya. Pemimpin yang ikhlas, Ya. rendah hati, tapi bermutu tinggi. Hmm. Ya Pak Jokowi ini. Bermutu tingginya dari mana? Keikhlasan hatinya, mengabdi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Masya Allah. Fenomena ini tidak akan pernah terulang lagi Masya Allah. sampai kapanpun. Bagaimana orang ikhlas itu diganggu? Orang ikhlas itu dicaci maki. Ya kan hatinya sakit. Doanya kan diijabah sama Gusti Allah. Masya Allah. Nah kalau YouTuber Nusantara diganggu dengan laporan Demokrat, doanya YouTuber Nusantara dikabulkan sama Allah. Amin. Karena saya yakin keikhlasan YouTuber Nusantara ini tanpa ternilai. Oke. Indonesia seisinya, bukan dunia seisinya, Indonesia seisinya. Iya. Kenapa Habib yakin betul tentang YouTuber Nusantara sementara di luaran sana juga banyak sekali yang membela Pak Jokowi? Ya. Karena begini, YouTuber Nusantara ini adalah satu komunitas Ya. yang secara nyata, secara terarah, terukur, berkegiatan khusus untuk mengingatkan kepada masyarakat Oke. tentang sepak terjang dan perjuangan Pak Jokowi di Republik kita tercinta ini. Ya. Dan YouTuber Nusantara bukan seorang kumpulan penjilat, Ya. Iya. kumpulan yang suka memanfaatkan apapun Ya. demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, tidak. Iya.